حي على الفلاح. Supaya semua dengar arahan-arahan terkini Bapak yang mulia tentang kerja-kerja sumpah. Ya Pak, salah Pak, segera Pak, udah. Masya Allah. Ya, semua Pak dengar ya, semua dengar Bapak yang mulia, supaya kalau ada datang takaza dari markas Pak yang mulia, tidak terjadi lagi kesilapan dan kekhilafan. Nah, jangan jadikan kita ini Pak ahbab ketinggalan zaman, ahbab ketinggalan takaza Pak yang mulia. Pak yang mulia, salah Pak. Nah, supaya kita tidak jadi ahbab yang protestan Pak. Nah, karena kita ketinggalan takaza, nggak tahu berita, akhirnya Pak, di musyawarah di halko, musyawarah di markas suka protes. Nah ya, suka protes. Bagus kalau nggak paham kita diam. Nah, doakan. Ayo Pak, salah Pak. Ayo Pak, salah, udah salah. Merapat Pak, merapat Pak, merapat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasul karim, amma ba'du. Bapak yang mulia, orang tua kita katakan Pak yang mulia, rusaknya agama ini kalau dakwah ditinggalkan. Nah, Bapak kalau di kampung aja nggak tahu lah Pak ya. Nah, kalau di kampung aja, di halko saja Pak yang mulia, Bapak akan jalan Pak, dari provinsi ke provinsi, bahkan Pak yang mulia dari negara ke negara Pak yang mulia, di mana dulu Pak negeri-negeri Islam Pak yang mulia, negeri-negeri ulama-ulama, banyak pondok, banyak pesantren, banyak orang-orang kaya Pak yang mulia, yang dulu hebat-hebat, tapi karena dakwah Pak ditinggalkan Pak yang mulia, bukan satu keluarga, bukan satu kampung, satu negara murtad kepada Islam, murtad pada Islam Pak. Nah, siapa Pak yang senang kalau kita nggak dakwah? Iblis. Nah, jadi kalau kita nggak mau dakwah, kita kawannya iblis Pak, karena iblis ngajak manusia ke neraka hari-hari, siang, malam, pagi, petang Pak yang mulia. Iblis ada sumpah-sumpahnya, ada tulis-sumpahnya Pak, yang ganggu perdagangan, yang ganggu suami istri biar cerai, yang ganggu supaya curang, yang ganggu pemerintah, yang ganggu orang sholat, ganggu puasa, banyak Pak. Dan setan juga yang ganggu orang-orang dakwah Pak yang mulia. Dan iblis ini Pak, setan ini dia nggak ada yang merajuk, ditarkib sama iblis, kau bodoh, kau tolol, nggak ada yang merajuk dia Pak, nggak ada yang merajuk. Nah, macam kita dunia Pak, kalau kita dimaki sama bos, dimaki sama Cina, kalau Cina mati, apa Cina marah, segala macam kotor keluar, tapi besok kita kerja lagi, karena kita perlu dunia ini. Tapi perkara agama sedikit aja tersinggung, dah nggak mau datang, nggak mau halko, nggak mau ke markas, nggak mau musyawarat Pak yang mulia. Nah, bagus Pak, kirimkan cadar ke rumahnya, dah titik. Jadi Pak yang mulia ini, jadi masya Allah Pak yang mulia, dakwah. Jadi kalau kita kuat buat dakwah, siapa yang senang Pak? Allah subhanahu yang senang, nabi-nabi senang Pak. Karena Pak yang mulia, kita mengajak manusia kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Ta'ala, dan rusaknya Pak pekerja dakwah kalau dia kerja tidak ikut arahan. Ini Pak dikatakan, nah, Bapak aja lah Pak, Bapak ini nanti keluar, Bapak mau ke Medan, ke Medan, di sana ada signboard ke Rantau Prapat, ke Prapat, kemudian ke Sibolga, terus ke Tapsel, sana ke Medan. Kita mau ke Medan Pak,
kita mau ke Medan tapi kita ikut jalan kiri. Hah? Sudah ngisi sudah 10 kali Pak isi minyak tapi nggak sampai-sampai. Hah? Jadi mana Medan ini? Orang kita salah jalan, salah arahan. Jadi bingung kita nih Pak. Jadi Pak Yang Mulia, kalau kita Pak Yang Mulia kerja tidak ikut arahan, jadi kartun bingung, jadi Jumidar bingung, jadi abang bingung Pak Yang Mulia. Dan kerja sia-sia, Pak Yang Mulia. Sehingga sebalah Pak Yang Mulia masalah mengatakan amilatun nasibah. Kalau kita buat dakwah cara kita Pak, amilatun nasibah, nggak diterima dakwahnya, nggak terima dakwahnya Pak. Dikatakan sudah uang habis, tenaga habis, waktu habis, tapi nggak sampai kerja sia-sia. Maka Pak Yang Ta'ala, maka Masya Allah, karena dakwah ini sudah maju Pak. Kalau dulu bisa lah, kaulah segala-galanya, tapi sekarang nggak bisa. Karena dakwah ini sudah maju, sudah berkembang, sudah ribuan orang Pak Yang Mulia, maka perlu ada satu takaja yang harus menangani. Itulah subah tadi Pak Yang Mulia. Ada macam kantor Pak juga, ada yang menanganinya Pak Yang Mulia. Ya kan, yang ngurus negeri jauh ada, yang ngurus ulama ada, yang ngurus ini, semuanya ada Pak dikatakan. Dan dia Pak Yang Mulia, dan dia ngurus ini bukan satu tapi banyak orangnya Pak Yang Mulia. Jadi Pak Yang Mulia, setiap takaza ini akan mudah terlaksana kalau ada 3 perkara. Daimul fikir, hari-hari berpikir, setiap hari bergerak, dan setiap doa Pak Yang Mulia. Jangan kita menunggu, tapi kita ini bergerak. Jadi kerja ini Pak akan maju, akan hidup kalau kita ini bergerak. Salah Pak ya? Ini Bapak Yang Ta'ala, maka Masya Allah sudah hampir 3 tahun nih Pak kerja subah diarahkan oleh para masa kita. Waktu dulu Munas di Temboro Pak Yang Mulia, disambung ke Cikampek, waktu itu masih lagi Pak Ecep, sampai sekarang ini Pak Yang Mulia. Alhamdulillah Pak Yang Mulia, dan alhamdulillah ini Surah Indonesia Pak telah menobatkan kerja subah terbaik adalah dari Sumatera Utara. Memang betul, kalau kita jalan di daerah yang bukan garapan kita lah, kalau mesti Aceh, Jambi, Padang, Pekanbaru Pak Yang Mulia, Kaltim, alhamdulillah. Tapi Pak yang lain Pak mesti memang nggak ngerti, belum paham Pak, dan belum terlaksana. Sehingga Pak Yang Mulia, sehingga takaza agama banyak tergendala, kata tunai Bapak Yang Mulia. Karena tidak ada takaza yang menangani, tidak ada takaza yang mengurusi. Maka terbaik kita bersyukur kepada Allah, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Pak, karena kita menjadi contoh Pak, ya kan. Sehingga sekarang Pak Yang Mulia, sekarang suruh belajar ke Medan Pak Yang Mulia. Bahkan Pak Yang Mulia, sistem istimak kabupaten, istimak Pak Yang Mulia Gudama yang kita sapar ini, yang dulu Pak dari Medan, sekarang sudah menjadi nasional. Bahkan semalam Pak, kemarin waktu di Munas Jakarta, Mas saya juga mengundang orang Malaysia, orang Kamboja, orang Thailand duduk di depan Mas saya mendengar Kalkuzari. Ini contoh Indonesia ini buat Jurgudama sukses, hampir 7.000 jemaah Bapak Yang Mulia. Bahkan mereka mengundang khusus Pak para suro Pak ASEAN country untuk datang ke Jakarta untuk mendengar Kalkuzari. Sekarang ini Pak kan gitu, udah jadi suro, udah jadi pesalat, jadi apa lagi AMP, udah macam jadi raja-raja kecil. Udah nggak mau ke sana, nggak mau ke sini Pak Yang Mulia, mau di kamar aja, nggak mau bergerak, pecat ini Pak ya. Pecat Pak dikatakan. Kita ini kerja Pak, dakwah ini kerja, bukan kerja, enggak, kita mau kerja. Salah Pak ya? Itu. Dulu bisa Pak, tapi sekarang nggak bisa. Sekarang semua sudah bergerak, surau dikosongkan, kebun jeruk kosongkan, maka semua Pak bergerak. Hasilnya luar biasa. Bahkan para mas saya Pak bergerak juga. Kita bisa bayangkan Pak yang seluruh Indonesia Pak. Jadi Bapak Ta'ala, jadi sekarang kita syukur kepada Allah. Dari segi subah Pak, kita
contoh terbaik. Dari segi jor-jor Gudama, jor-jor kabupaten, kita dicontoh juga. Asbabnya Pak yang mulia, garapan kita yang kemarin kita berangkat Pak Jabar Kalimantan, Allah, kenaikannya Pak begitu gratis Pak yang mulia. Cuman satu provinsi Pak yang 1000 jemaah itu Jawa Barat, karena kita bantu mereka kerja. Dan untuk Kaltim, Kalbar, Kalsel, mereka juga meningkat. Alhamdulillah. Asbab kita buat 2 istimewa, kabupaten dan jur Gudama. Maka Pak yang Ta'ala, maka penting. Nah, waktu 1 bulan yang lalu Pak yang mulia, atau 2 bulan lalu Pak yang mulia, selepas Munas, selepas Suro mengisytiharkan kita menjadi kerja subah terbaik Bapak yang mulia, maka langsung Pak dari Jakarta pulang ke Medan, Pak Ali buat keputusan. Ya, Pak Ali buat keputusan Pak yang mulia. Apa Pak yang mulia? Musyawarat mingguan markas diarahkan, dihadirkan oleh semua subah. Bukan 2 orang, 3 orang, bukan Pak. Untuk apa? Untuk menjaga kerja subah ini supaya jangan menurun. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sudah hampir 2,5 bulan arahan ini berlaku. Cuman 1 provinsi, 1 markas daerah yang istiqomah mengirim 11 subahnya ke Medan setiap hari Selasa. Siapa Pak itu? Itu markas daerah Tanjung Bali. Ada juga yang 11 subah komplit, macam Langkat 3, Brandan, tapi dong-dongan. Kadang iya, kadang tidak, kadang penuh, kadang tidak. Untuk Siantar belum pernah, Ranto belum pernah, belum pernah Pak. Minggu lalu lah, alhamdulillah, Brandan sempurna datang 11 subah. Syukur alhamdulillah. Dan istiqomah Brandan, salah Pak ya. Jadi Pak Nantala, bahkan DSS, DSU yang tetangga yang tentu pun bau Pak di markas, itu pun nggak datang, belum pernah sempurna juga. Udah lah, sampai Pak ya. Jadi kan Pak ini arahan Pak, ini kemauan. Jadi apa kemauan Pak Ali ini harus ada di dalam kepikiran juga AMP daerah seperti itu Pak yang mulia, supaya kerja dakwah ini kita maju Pak. Akhirnya Pak yang mulia, karena kita bandel, kita degil Pak yang mulia, kita nggak ikut, nggak taat. Akhirnya Sumatera Utara Pak yang mulia, dari 1000 jemaah menjadi 740 jemaah. Jadi Pak yang mulia, kita turun Pak hampir 450 jemaah. Sedih Pak kita ini. 2 mobilnya Pak. Kalau dulu sahabat Pak, kita kan sudah bayar. Agama Pak ini dilandaskan, dibangun dengan darah sahabat, darah nabi-nabi, nyawa nabi-nabi, kepala nabi-nabi, tangan nabi-nabi, kepalanya sahabat, jantungnya sahabat, darahnya sahabat, nyawanya sahabat. Kita tidak Pak. Cuma 2 mobil dari Ranto tiap minggu ke Medan. Lagi lama padahal coba masuk. Untuk apa nih Pak mobil itu? Kalau tak aja agama, mau jadi api neraka. Gunakan Pak juta kasa. Ini Allah yang punya. Nanti Allah kasih panjang sayap mutiara, bawa dia mana Fulan bin Fulan, masuk surga sama aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah banyak 2 mobil aja. Langkah 3 2 mobil, Ranto 2 mobil, Brand 2 mobil Pak. Pas 12 orang. Ya masalah tapakut uangnya lah. Ya, tetean lah. Orang berapa halakoh banyak. Ini udah nggak mau ngasih mobil, nggak mau ngasih duit, minyak, komplain pula nih, mati udah lah Pak. Ini perkara Pak yang mulia, ini perkara jatuh hidupnya agama, hancur hidupnya agama dakwah ini Pak. Ya Pak Haji, ya Pak Haji ya, negeri lama, negeri kaya, semua ahbab punya mobil, tapi untuk apa? Duit punya, mobil punya, ya. Tiba-tiba mati Pak. Aduh, tolong Pak ini, kita tolong nih Pak. Ini markas-markas besar seperti Simalungun, Santo Prapat, negeri lama, jangan hitung capek. Kita sekarang ini Pak baru korban diri, waktu dan masa saja, belum nyawa lagi, belum nyawa Pak.
Sekarang nggak ada minta nyawa untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah Pak ya. Jadi kita harapkan nanti ini Pak udah musda nih, udah musbah, nanti besok musyawarah mingguan markas sedikit yang datang. Allah, capek lah, baru pulang lah. Tapi kalau untuk dunia Pak, baru pulang nyawit di Dumai, di Pekanbaru, di Kerincing, nggak capek untuk dunia nih. Karena otaknya sudah rusak dengan dunia Bapak kita. Salah Pak ya? Iya Pak. Itu tandanya gagal Pak. Tandanya berhasil musyawarah kita nanti pas hari Selasa kita nanti rame yang datang, semangat tuh meningkat. Ini enggak Pak yang mulia. Inilah Pak masa yang berharga bagi kita Pak yang utama. Ya, kita semakin tua Pak dalam dakwah ini, semakin lama. Mau apa lagi kita nih? Mau nanam sawit Pak yang mulia, belum panen udah mati kita. Mau kawin lagi udah nggak kuat Pak dikatakan. Nggak apa kita. Sibukkan dakwah sehingga Pak yang mulia kita mati dalam dakwah. Dalam dakwah. Salah Pak ya? Ini kisah ajaib Pak daripada tempat saya nih. Memang betul Pak, Halkos ini mulai meredup masalah itu. Tapi tiba-tiba satu orang keluar penjara. Nah, dari mulai lahir sampai besar Pak, narkoba, masuk penjara. Memang ngaji juga dia, madrasah. Ngaji juga dia, pandai ngaji juga, sholat juga, tapi narkoba, masuk penjara, keluar, masuk penjara. Kemarin keluar penjara, istrinya lari ke Jawa, banyak masalah. Jadi jumpa Pak Sarman, saat aku mau ikut jalan gajah 3 hari. Karena kamu kan 3 hari. Pak yang mulia selepas 3 hari dia semangat ikut posko, ikut hikmat Jurgudama kemarin. Keluar 4 bulan di Ratu Prapan. Namanya bekas narkoba, heng lah ya kan. Nggak sanggup dia Pak. Dia cuma ngelindung dalam besar dipulangkan dia. Bapak yang taala, dia pun siap, nggak apa dipulang lah. Bapak yang sampai Indrapura dia meninggal Pak. Dan nggak tahu. Yang dia duduk sampai nggak tahu dia mati. Kalau mati kan gitu kan, dia enggak macam orang tidur, macam mengangkat rambut dia tepung. Apa yang dia dan semua Pak suka keluarga. Aku takut juga kan. Wah, alhamdulillah Pak, polisinya pun bantu, dokternya pun bantu, dimudahkan semua. Meninggalnya Pak malam Jumat, malam markas. Seumur hidup Bapak yang mulia dia masih pada Allah. Jam tempo ulama dia fi sabilillah, mati di jalan Allah, mati syahid Bapak yang tahu. Salah Pak ya? Yang mulia. Jadi kita menunggu inilah yang kita harapkan. Kita bukan mau kaya, mau jadi AMP, enggak. Ini kita sibuk dakwah, sibuk takaja, akhirnya mati Pak dalam dakwah. Ini yang kita impikan. Kalau mati kaya tuh apa Pak? Mati kaya, anak tuh macam mana nanti atau warisan habis juga Pak yang mulia. Salah Pak ya? Jadi ini betul Pak. Ini belum pernah pecah rekor kita nih Pak, belum. Mesti kita bakhil, mobil pun bakhil, uang pun bakhil Pak yang mulia. Sehingga Pak yang mulia karena begitu sehingga takaza agama ini gak pernah tunai. Takaza agama ini Pak gak pernah. Dia mas sahabat Pak yang mulia takaza tunai terus. Sahabatnya orang miskin semua. Banyak ahli sufa semua Pak yang mulia. Tapi takaza agama sempurna tunai Pak. Kemana pergi sahabat? Sahabat itu nggak ada istimewa tuh nggak ada Pak. Karena Bapak yang mulia setiap waktu ada istimewa. Setiap waktu karena para sahabat datang ke masjid untuk kurus fisabilillah. Bukan untuk ibadah, bukan Pak. Kita kan enggak. Kita jangankan ke masjid, ke markas pun dia mau dengar bayan pulang. Tapi sahabat Pak yang mulia 5 waktu itu istimewa. Sholat zuhur, assalamualaikum, sabar ada takaza. Nabi enggak banyak panjang. Allah enggak Pak. Ada takaza. Siapa siap? Semua sahabat siap. Nama 1 2 3 4 5 dah 10. Ini dipilih. Dah. Yang enggak terpilih boleh pulang keperluan. Ini yang jauh rumahnya ini jangan pulang ke rumah. Yang dekat boleh pulang ke rumah. Yang jauh ini, yang nggak pulang ke rumah, maka yang nggak terpilih bantu ini orang-orang ini. Maka mereka sibuk bantu, Pak. Sibuk bantu. Kita kan pura-pura nggak tahu saja takaza agama. Sehingga takaza tunai berangkat jemaah, zuhur seperti itu, asar, maghrib, isya Pak yang mulia. Maka Pak Isya pun sama juga.
Nanti amir, nanti jemaah, maka kata amir sab, dah nanti ini sudah malam, kita nanti besok pagi berangkat. Lewat Rasulullah, loh amir sab, ini kok cuma belum berangkat, kenapa ini? Ya Rasulullah, udah malam Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, tidakkah kamu bermalam di taman-taman surganya Allah? Langsung Pak, berangkat jemaah lagi. Berangkat jemaah Pak. Maka Allah Ta'ala, begitulah sahabat-sahabat. Jadi sahabat itu datang ke masjid itu Pak yang mulia untuk sholat, bukan untuk ibadah tapi untuk takaja agama. Dan istri pun tahu Pak, kalau ini suami saya ini nggak pulang ke rumah berarti dia sedang takaja agamanya Allah Ta'ala. Bahkan sahabat pergi toko, pergi kebun, pergi peternakan, pertanian untuk takaja agama, sibuk dengan keperluan dunia. Tiba-tiba kata Saridol, lewatlah kuda, ya khairullah irkabi. Oh, berarti ada takaja agama di masjid. Langsung nggak pulang ke rumah lagi, dari tempat kerja langsung ke masjid, dengar ada takaja agama Pak, berangkat lagi Pak yang. Bahkan yang baru pulang pasar Pak, beli peralatan pernikahan, ya kan, nggak jadi nikah, balik lagi Pak, jual itu alat pernikahan Pak yang mulia, dan beli pedang dan tameng untuk ikut fisabilillah. Akhirnya saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak dikatakan, kita nih Islami paling kaya, paling pinter, jago tinju, jago gulat, kita semua juara Pak, paling hebat kita. Tapi Pak yang mulia, kita nih gak ada istimaiyah. Gak ada istimaiyah Pak dikatakan. Kalau ada kata-kata aja, mobil nggak mau dibawa, uang nggak ngasih, pura-pura nggak tahu ada takaza, sehingga nggak tunai takaza itu. Jadi inilah keadaan kita Pak. Tapi para sahabat semua open, semua peduli, semua rasa macam mana ini takaza tunai Pak yang. Tapi kita tidak Bapak ya, belum kita ini. Kalau aku nggak berangkat, mobil pun tidak, uang pun tidak. Matilah uang itu Pak ke kuburan ya. Salah Pak ya? Iya. Karena kita masih merasa ini mobil saya, ini harta saya. Kita belum merasa ini mobil Allah, ini uangnya Allah. Pak ya? Kita ini Pak yang mulia. Kita masih merasa agama ini perlu mobil saya, agama ini perlu uang saya, agama ini perlu saya. Prek Pak yang mulia, ya kan? Jadi Bapak Natala, jadi salah Pak ya? Kita harap jadi untuk menjaga ini Pak yang Ta'ala agar subah Pak diperkencang. Pak yang kemarin Pak, waktu 2 minggu lalu ada 4 subah Pak yang nggak ada Kafuzari, kesedih itu Pak. Subah antar provinsi, subah pelajar nggak ada, subah 4 bulan 40 hari, kesedih kita nih, nggak ada Kafuzari. Itu provinsi Pak, macam mana ke daerah? Pak yang utara, karena kenapa Pak yang gitu? Karena kita tidak ada amla. Mana ini nggak ada, Pak Jubir keluar. Mana nggak ada, Pak Nazmi keluar. Mana ini nggak ada, Pak Reza keluar. Mana ini nggak ada, mana keluar. Jadi Pak yang melihat kalau mereka ini mati semua nih Pak, mati dakwah. Ini tiba-tiba, boom, Pak, roboh, kita semua mati. Mati dakwah? Enggak, mati dakwah. Enggak, dakwah enggak mati Pak. Dakwah akan hidup. Tapi kalau kita menyiapkan orang-orang kita, tadi Amir Sahab sudah mengamanakan, kita menyiapkan orang-orang Pak seperti kita di halqa kita, di markas kita. Insyaallah Pak ya, insyaallah Pak. Kita mau lihat apakah nanti selepas musbah ini, apakah masih seperti dulu. Ya, istilahnya tobat, pigi tobat, pulang kumat. Ya. Aku seperti yang dulu juga Pak. Inilah wakil kita ini. Targib Bapak yang mulia. Targib. Salah Pak ya? Targib Bapak yang mulia. Oke Pak insyaallah ya. Sekarang Pak insyaallah kita akan dengar Kafuzari subah ulama Pak. Insyaallah ya. Dengar Pak ya. Kita Pak kerja ulama masih jauh Pak, masih jauh lagi ya. Kafuzari subah ulama, alhamdulillah Faisalan Al-Mukarram Ustadz Ridho, Ketua Ulama Sumatera Utara. Kemudian kehadiran ada 30 orang dari 20 markas daerah. Kafuzari subah ulama 1 tahun.
Yang kedua ini baru dapat 1 jemaah. Yang akan dikeluarkan lagi ada 6 jemaah. Dan ini bukan hanya Sumatera Utara, untuk Sumbagut baru ini jemaah pertama. Untuk wilayah lain juga masih berat. Dari 6 jemaah ini kami akan usahakan juga, kawan-kawan berusaha ini paling lama tahun depan. Tahun ini kayaknya nggak ada lagi, tapi bantu doa Pak ya. Kemudian setahun yang pertama ini target adalah selama 2 tahun 244 yang sudah dikeluarkan, berarti dalam setahun 122. Hasilnya baru 27 ulama yang keluar setahun pertama, alhamdulillah. Dan itu juga masih yang paling banyak se-Sumbagut. Tahun lalu dalam setahun kita baru, dalam setahun sampai bulan 12 itu 21 orang dalam setahun. Nah ini baru sampai Agustus Pak Gojali, alhamdulillah sudah 27 orang keluar 1 tahun. Dan yang akan berangkat lagi dalam waktu dekat ini ada 3 nama. Yang pertama Ustadz Amansah dari Kisaran, ini hari Selasa masuk ke markas Marelan, Ustadz Amansah dari Kisaran. Yang kedua Ustadz Ansori dari DSU, lagi nyari pengganti Ustadz ngajar di pondok dalam waktu dekat. Kemudian yang ketiga Ustadz Abdi dari Sergi, Serdang Bedagi dari Sipispis, ini akan berangkat. Dan sampai bulan 12 kita akan mau berangkatkan 23 orang lagi, amin kan Pak ya. Walaupun ini yang mudah-mudahan tembus angka 50 pemirsa. Tahun lalu kita cuma 21. Kemudian untuk ulama 1 tahun ini berarti dari yang sebelumnya 149 orang, sekarang nambah 27, jadi alhamdulillah totalnya 176. Sudah nambah 4 bulan 220, yang baru kami data 26 orang, jadi sudah 246 orang yang ulama 4 bulan. 40 hari nambah 32 nama. Sementara ini masih ada mau kerja lagi 166, jadi totalnya 198 orang. Dan alhamdulillah ulama aktif jadi naik 85 orang. Artinya kemarin 50,9% di periode kemarin, mudah-mudahan di periode ini sudah jadi hampir 60%. Amin. Jadi ulama yang aktif mulai bertambah. Kemudian ulama yang akan berangkat kriterianya setahun ini, jumlahnya yang dari 23 orang tadi. Dari Kodia Medan 3 orang, dari Brandan 2 orang. Diingat Pak ya, orang-orang markas daerahnya, ini utang. Dari Batubara 4 orang, Ranto Perampat 3 orang lagi, Tapsel 3 orang lagi, Asahan 1 orang lagi, Langkat 3 1, Simalungun 2, Sergi 1, DSU 1. Tapi dari jumlah 23 ini masih ada markas daerah yang belum mengeluarkan ulama 1 tahun. Bahkan bukan tahun ini, udah 2 tahun nggak ada. Makanya kita buat kerja insyaallah Mirsab, dari Subah Ulama akan ada safar Subah Ulama sehabis musda ini, tadi niatnya tanggal 15, dan akan menggarap sesuai masih kerjasama provinsi kemarin. Ayahan yang pertama adalah Langkat 3 dan Brandan. Yang kedua ayahannya adalah DSS, ayahan ketiga DSU, DSS dengan Rantu Prapat ya, Rantu Prapat tolong. Yang terakhir adalah ayahannya Kodia Medan untuk safar semua ke daerah itu. Dengan target masih kita menginginkan Pak mendata semua ulama yang sudah keluar ataupun belum keluar dakwah. Ini bukan kerja sedikit, karena Tapsel itu kayaknya bisa-bisa 1000 orang lebih Tapsel saja ya, itu mau digarap 1000 itu. Nah, jadi insya Allah ini bantu doa, target kita ke depan ini ada 6 jemaah setahun kedua, 23 orang lagi akan dikeluarkan 1 tahun pertama, dan yang lainnya. Mungkin bagaimana ikhtiar Subah Ulama Bapak yang mulia ini masih jauh Pak daripada takaza masa kita. Bahkan semalam dalam Kakuzar itu ulama itu banyak dibahas oleh mas saya, termasuk ulama yang ngajar di pesantren, yang ngurus dunia. Bahkan sekarang Pak diminta untuk mendata ustadz-ustadz yang ada di Sumatera Utara ini. Mana kalian terpikir berapa jumlah ustadz-ustadz yang ada di Sumatera Utara? Mana kita tahu jumlahnya? Karena kita nggak pernah mendata, ya kan? Nah, maka Pak itu diarahkan untuk kita mendata. Bahkan Pak yang melihat terus terang Pak ini untuk
Agustus November ini Pak yang mulia, semalam Agustus November ini itu 200 orang ulama setahun ya kan targetnya itu. Untuk April Juli itu 185, masih jauh kan, jauh. Kenapa jauh Pak? Karena kita tidak datang ke subah ulama, belum pernah. Sejak dunia diciptakan sampai sekarang belum pernah Pak dikatakan dalam musyawarah subah kita itu semua subah ulama dari markas daerah datang ke Sumatera Utara, ke Medan, sehingga kita nggak semangat Pak. Justru mujahadah kita susah itu yang beri semangat dalam dakwah ini. Kalau nggak semangat, apa kita jarang ke markas? Ke Halko nggak pernah, ke markas nggak pernah, ke markas pulang. Jadilah Pak ahbab muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Pak yang mulia. Betul Pak. Coba nanti usahakan Pak insyaallah Pak ya. Ini tahun kita Pak. Ustadz kita ayo. Ya dikil ustadznya. Dikil ustadznya Pak untuk datang ke Medan. Pak ya jalan-jalan ke Medan, nengok Medan Pak. Seminggu sekali cuci mata ya kan. Insyaallah Pak ya. Insyaallah Pak ya. Diusahakan Pak insyaallah ini. Ya di Musa Pak. 1 hari Pak sebelum nanti nih Pak ya, nanti kita nih lepas itu kumpul per subah nanti Pak ya. Nanti siapa wakil musyawarat di Medan nanti hari Selasa, mobil siapa, bacaran dananya Pak ya, begitu. Salah Pak ya, ya. Oke, baru maju Pak. Kalau kayak gini-gini aja lah Pak subah ini merangkak Pak yang mulianya beginilah kondisinya, masih jauh, masih jauh sekali kita ini. Kalau nggak salah, oke.